Bapa, betapa kami sangat bersyukur pada malam hari ini atas kemurahan-Mu kami ada di sini. Ampuni dosa kami supaya kami ada di hadapan-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami siap mendengarkan. Biarlah Engkau membentuk kami hari lepas hari menjadi bejana yang indah di hadapan-Mu. Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, hidup kami semakin dibaharui. Dan setiap hari Engkau tuntun kami dengan firman-Mu, dan biarlah firman menerangi jalan hidup kami sehingga kami tidak tersesat dan kami berjalan di jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, urapilah hamba-Mu ini yang penuh dengan keterbatasan kekurangan, kiranya tidak membatasi kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom semuanya. Tuhan, senang sekali pada malam hari ini bisa hadir di tengah saudara dan menyampaikan firman Tuhan. Pada malam hari ini saya ingin mengajak kita belajar firman Tuhan tentang malaikat yang jatuh sesuai dengan tema bulan ini. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 14. Yesaya pasal yang ke-14. Ayat yang ke-12 sampai 14. Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 14. Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Kalau sudah dapat kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Saudara yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang sampaikan adalah tentang malaikat yang jatuh. Saudara, sebelum bumi dan segala isinya dijadikan, Allah terlebih dahulu menciptakan malaikat. Jadi malaikat itu diciptakan lebih dulu dari dunia ini. Malaikat diciptakan untuk melakukan penyembahan yang benar bagi Allah, dan setiap manusia diciptakan, dan setelah manusia diciptakan, malaikat ditugaskan untuk melayani Allah sekaligus melayani manusia. Saudara, ayat yang kita baca tadi adalah tentang kejatuhan malaikat yang disebut dengan Lucifer atau bintang fajar atau bintang timur. Jadi, ayat yang kita baca tadi adalah tentang kejatuhan salah satu malaikat yang bernama Lucifer. Lucifer adalah salah satu malaikat yang memiliki status yang sangat tinggi di dalam kerajaan sorga. Ia adalah malaikat yang sangat dekat dengan Allah, yang punya banyak kelebihan. Di dalam kitab Yehezkiel menyebutkan bahwa malaikat itu sangat indah. Dia berdiri di hadapan Allah. Ia dikenal sebagai juga malaikat pemusik yang memimpin pujian penyembahan kepada Allah. Bahkan ia sendiri adalah alat musik tersebut. Bukan berarti di dalam dirinya ada piano, ada kecapi, ada gitar, bukan. Tapi dari dalam dirinya bisa keluar musiknya. Apabila ia bergerak, maka gerakannya mengeluarkan suara yang merdu. Seperti itu. Banyak informasi yang mungkin ya di dalam Alkitab tidak ada dicantumkan sedetil itu. Tapi banyak informasi dari yang kita bisa dapatkan dari pelajaran tentang Lucifer ini. Dan kita bisa lihat di dalam Yehezkiel pasal 28. Mari kita baca Yehezkiel pasal 28. Bagaimana indahnya Lucifer, ia diciptakan oleh Tuhan. Yehezkiel pasal 28, kita baca ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Yehezkiel pasal 28 ayat 11 sampai ayat 17. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah
gambar dari kesempurnaan engkau penuh hikmat dan maha indah. Memang seperti seolah-olah ditujukan kepada Raja Tirus Sidon ya, tetapi ini sebenarnya gambaran tentang kejatuhan malaikat, tentang Lucifer. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu darah dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Jadi ini bicara tentang ketika Lucifer diciptakan. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga di gunung kudus Allah engkau berada, dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Jadi gambarannya malaikat ini sangat indah diciptakan oleh Tuhan. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa, maka kubuang engkau dari gunung Allah, dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu. Berarti Lucifer ini malaikat yang sangat cantik, sangat indah di hadapan Tuhan. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu, ke bumi kau kulemparkan kepada raja-raja, engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Jadi Lucifer ini adalah malaikat yang punya kedudukan yang tinggi di hadapan Tuhan, dan dia diciptakan dengan begitu indah. Gambaran-gambaran yang sudah dituliskan di kitab Yeskel itu ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga kalau kita melihat atribut yang ada di dalam diri Lucifer ini, sehingga kita tidak heran sekarang bahwa iblis itu memainkan pengaruh yang sangat besar lewat dunia musik, mempengaruhi anak-anak muda, mempengaruhi orang-orang sekarang ya, lewat musik, karena dia adalah betul-betul dewanya musik. Dia adalah malaikat yang jatuh, yang ada di sorga, yang memimpin paduan penyembahan kepada Allah. Lucifer berasal dari bahasa Latin yang berarti pembawa cahaya. Nama Lucifer itu dari bahasa Latinnya itu bintang timur, itu tadi putra fajar, itu adalah artinya pembawa cahaya. Lux atau lucis yang berarti cahaya, dan vere artinya membawa. Jadi Lucifer artinya pembawa cahaya. Mengapa ia jatuh? Karena kalau kita baca mengapa Lucifer jatuh, kita baca di dalam Yesaya pasal 14 tadi. Kita kembali kepada Yesaya pasal 14 ayat yang ke-12. Mari kita baca ayat 12, 1, 2, 3. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Apa yang menyebabkan Lucifer itu, malaikat yang sangat indah itu, yang punya kedudukan yang tinggi di hadapan Allah itu jatuh? Dia hendak naik tinggi, dia hendak ingin disembah seperti Tuhan, dia hendak menyamai yang maha tinggi, atau dia punya kesombongan, dia ingin sama seperti Allah, mau disembah. Jadi itu yang menyebabkan akhirnya dia jatuh dan dibuang, diusir dari kerajaan sorga. Dan malaikat-malaikat lain berhasil dipengaruhi oleh Lucifer ini, dan sepertiga dari malaikat itu dibawa oleh Lucifer itu ya, jatuh, terseret sama-sama, dan mereka dibuang ke bumi. Saudara, disitulah asal muasal muncul iblis ya, setan atau roh jahat yang kita kenal. Dan beberapa berjalan dengan waktu ya, beribu-ribu tahun kemudian berjalan dengan waktu, maka setan memodifikasi dirinya seperti sepeda motor, makin hari modelnya makin beda-beda. Seperti HP juga, makin modelnya makin beda-beda. Setan itu memodifikasi dirinya bisa berwujud macam-macam. Rasul Paulus menyebutnya ilah zaman,
atau kalau mungkin saudara bisa menyebutnya Nyi Roro Kidul, pocong, hantu, kuntilanak, tuyul, kunyang, genderuwo. Tahu kunyang? Yang kepalanya bisa terbang itu. Itu sebenarnya hanya modifikasi dari setan yang menampakkan wujudnya. Ya. Nah, saudara kasih lihat Tuhan, kapan malaikat-malaikat itu jatuh? Tidak ada catatan di dalam Alkitab, tetapi kalau menurut catatan tradisi orang-orang Yahudi kuno, menurut kepercayaan mereka, kapan malaikat itu jatuh? Kemungkinan itu jatuhnya sekitar hari penciptaan yang ke-6. Katanya seperti itu. Tapi tidak ada catatan di dalam Alkitab, jadi ini bisa benar atau tidak, boleh dipercaya atau tidak ya. Jadi pada hari ke-6 penciptaan malaikat itu jatuh. Katanya begitu. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, jadi kalau kita mempelajari di dalam Alkitab bahwa sebenarnya iblis itu nyata, iblis itu ada. Bagaimana dengan hantu? Hantu itu ada atau tidak? Hantu itu modifikasi dari iblis sebenarnya. Ya. Jadi kalau iblis ada, sebenarnya hantu juga ada, genderuwo juga ada, jin juga mungkin ada. Ya. Walaupun saya nggak pernah lihat ya, tapi saya punya pengalaman dengan makhluk-makhluk seperti ini. Bisa saya ceritakan. Nah, saudara, iblis itu nyata dan ada. Kalau iblis itu ada, hantu kemungkinan itu pasti ada. Dan Tuhan Yesus ketika ada di dalam dunia, kita melihat begitu banyak catatan di mana Tuhan Yesus itu mengusir setan. Dan bahkan Tuhan Yesus ini pernah berkata, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Jadi Tuhan Yesus mengiyakan, dan memang di dalam pelayanannya banyak sekali pelayanan Tuhan Yesus yang mengusir setan. Contoh misalnya seperti Matius pasal 8 ayat 16 misalnya. Matius pasal 8 ayat yang ke-16. Matius pasal 8 ayat 16, kita baca bersama-sama 1 2 3. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Jadi banyak orang kerasukan setan, bukan hanya satu tapi banyak, dan Tuhan Yesus mengusir mereka hanya dengan sepatah kata. Kalau di dalam Lukas pasal 8 juga dikisahkan tentang ada seorang laki-laki yang tidak berpakaian, yang kerasukan setan, yang menakut-nakuti orang di sekitar-sekitar situ, dan dia kerasukan legion, banyak setan, ribuan setan, dan Tuhan Yesus mengusir setan itu keluar dari orang itu, dan setannya masuk kepada babi itu terjun ke danau. Dan kemudian kalau kita melihat kisah lagi di dalam kitab Markus pasal 9 ayat 17 misal contohnya, Markus pasal 9 ayat 17. Markus pasal 9 ayat 17. Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia." Nah, ini contoh lain lagi. Jadi banyak sekali, ada yang sakit ayan, kerasukan setan sakit ayan, ada yang bisu, ada yang bungkuk karena kerasukan setan, dan macam-macam. Dan Tuhan Yesus mengusir setan-setan itu dari diri mereka. Jadi dari kisah-kisah ini kita tahu bahwa setan itu betul-betul ada. Jangan-jangan dia duduk di samping saudara. Enggak ya, saya bercanda. Jangan-jangan dia ada di kamar mandi atau di kamar tidurmu. Wah, pulang nanti takut. Jangan itu ya, jangan takut, karena Tuhan Yesus kita lebih hebat. Amin. Saudara, teman saya punya pengalaman yang saya pernah dengar ceritanya, dan ini kalau mendengar cerita ini sangat menyeramkan ya. Saya pikir dia tidak berbohong, karena teman saya ini teman yang cukup jujur orangnya, hari-harinya jarang dia berbohong ya. Dia satu kali pernah merantau di Jakarta, dan dia bekerja di satu komplek perumahan BTN yang kalau BTN di Jakarta itu kan ada pos penjagaannya, dan di pos penjagaan itu biasa ada rumah untuk satpam-satpam. Nah, rumah untuk satpam itu, rumah-rumah untuk pos penjagaan itu terkenal sangat angker, saudara. Angkernya luar biasa. Jadi kalau ada orang tidur di pojok sana, nanti malam besoknya dia sudah, atau pagi-paginya dia sudah pindah ke sana. Nggak tahu siapa yang pindahkan. Jadi
tiba-tiba pindah dekat WC gitu. Ada orang sering dengar suara orang nangis dan sebagainya. Nah, dia nggak terlalu percaya. Akhirnya sore-sore menjelang maghrib, hati-hati menjelang maghrib. Sore-sore menjelang maghrib, dia bikin kopi di dapur. Ketika dia bikin kopi di dapur, dia merasa nggak enak gitu, seperti ada orang berdiri di belakang dia. Jadi dia bikin kopi biasa aja lah, apa-apa, mungkin perasaan aja. Begitu dia selesai bikin kopi, dia menoleh begini saudara, tiba-tiba ada seorang perempuan, rambutnya panjang sampai ke kaki, berdiri di depan dia, bajunya putih, mukanya nggak jelas, diri begini. Sekali dia lihat itu, dia lari langkah 1000 saudara. Dia trauma, ada di situ, kabur dia dan tidak mau kerja di situ lagi. Ini kisah nyata, benar-benar dia alami. Seorang jemaat kita juga pernah cerita, ketika dia tugas di daerah Tayan pagi-pagi, karena tidak ada jam beker, dia mau jogging, dia nggak punya jam beker yang bangunkan dia, jadi dia hanya berpatokan kepada ayam berkokok. Kalau ayam berkokok pasti sudah subuh. Lalu ketika ayam berkokok, sebenarnya baru jam 12 malam, dikiranya jam 4 subuh ya. Dia bangun dan dia panggil ini anak yang ikut dengan dia, larilah mereka jogging. Tiba-tiba ketika jogging dia lihat ada seorang perempuan gendong anak yang kepalanya botak, nggak pakai baju. Perempuan itu rambutnya panjang. Mau kemana bu? Katanya. Lalu ada jawabannya tapi nggak jelas, suaranya parau. Enggak, itu gak takut anaknya masuk angin, nggak pakai baju. Katanya. Anaknya kepalanya botak. Dia rasa kayak beda, jangan-jangan ini hantu. Ketika dia lihat langsung terbang. Langsung. Nah, saya rasa ini mungkin kisah nyata yang pernah dialami beberapa orang. Kalau saya sendiri pernah mengalami, saya pernah kerja di pabrik di Jakarta. Jadi saya tidur di tingkat 2. Pabrik kami ini tinggi saudara ya, mungkin tingginya itu hampir setinggi gereja ini, dek gereja ini, pabrik kami. Jadi saya itu tidur di pojokan ini, dinding terakhir. Di belakang saya, tingkat 2 di belakang saya itu sudah tidak ada dinding. Pada malam-malam ketika jam 12 atau jam 1 subuh itu tiba-tiba saya mendengar ada orang menggaruk-garuk dinding. Kuat sekali. Ada suara juga. Itu suaranya. Benar-benar seram, merinding saya mau bangun nggak bisa saudara. Waduh, celaka. Saya mau bangun nggak bisa, seperti kena cekik. Kemudian ada yang lari-lari dan ketawa-ketawa di belakang saya. Padahal kalau belakang saya ini kan dindingnya udah tingkat 2 ya. Siapa yang bisa berdiri di situ dan menggaruk-garuk dinding? Itu kan nggak ada manusia yang setinggi 8 meter, nggak mungkin ada. Tapi itu terjadi dan saya panggil Yesus, nggak bisa. Setelah hampir 5 menit baru saya panggil Yesus, baru lepas saudara. Wah, heboh mereka di pabrik sana. Dan mereka menemukan di gudang itu ada telapak kaki sebesar ini, tapi pendek segini, tapi sebesar gini. Ketemu telapak kaki di bekas telapak kaki di semen gitu ya. Heboh mereka. Dan itu pernah saya alami. Nah, saudara, bukan berdasarkan pengalaman ini kita berkata bahwa hantu itu ada, genderuwo itu ada, atau setan ada, tapi berdasarkan apa yang Alkitab katakan, memang setan itu ada. Baik itu kuntilanak, kah itu dia nyiloro kidul, kah dia pocong, kah dia hantu, dia tuyul, dia punyang, genderuwo, kemungkinan mungkin ada. Kan apa? Itu adalah malaikat-malaikat jatuh yang memodifikasi dirinya sehingga membuat meneror orang supaya orang percaya kepadanya. Jadi kalau dia berbagai macam cara, dia bisa pakai rayuan dengan kekayaan, dengan harta, uang banyak, dia bisa menyesatkan kita. Dia juga bisa memakai ya tokoh-tokoh yang sudah terkenal zaman sekarang, yaitu kuntilanak, ya, hantu, untuk membuat kita nggak percaya kepada Tuhan dan lebih percaya kepada hal yang mistis-mistis. Bisa saja. Jadi iblis itu kreatif dan punya banyak cara untuk bisa menyesatkan kita, dan iblis itu nyata-nyata ada saudara. Dan Alkitab mengatakannya seperti itu. Nah, tujuan iblis, tujuan utamanya itu apa? Kenapa dia mau menyesatkan kita, saudara? Kenapa dia mau menyesatkan kita? Saudara-saudara, perlu saudara ketahui bahwa mengapa iblis itu mati-matian berusaha menarik manusia jadi pengikutnya dan berusaha membuat manusia percaya kepadanya, mungkin dengan cara yang seram,
horor atau mungkin dengan cara yang baik-baik, ya, berbagai macam cara. Kenapa, saudara? Sejak zaman Adam dan Hawa dia sudah berusaha cari pengikut. Mengapa? Karena iblis tahu bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling Allah kasihi. Tuhan itu paling mengasihi manusia. Dari semua ciptaan itu manusia paling dikasihi, ya. Nah, kalau orang yang paling dikasihi oleh Allah itu berkhianat, maka iblis punya peluang untuk menyakiti hati Tuhan. Jadi kenapa iblis berusaha mati-matian tarik sebanyaknya pengikut-pengikut? Bukan hanya supaya sama-sama masuk neraka, tetapi ketika seseorang yang setia kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, bisa dia sesatkan. Apalagi misalnya seorang hamba Tuhan, tokoh gereja yang besar, jatuh dalam dosa. Wah, iblis itu senangnya luar biasa. Kenapa? Karena dengan begitu dia akan sangat-sangat menyakiti hati Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Alkitab bagaimana ketika orang Israel berkhianat, ketika orang Israel memberontak kepada Allah, Tuhan berkata, mereka menyakiti hatiku. Jadi Tuhan itu sakit hati kalau misalnya manusia itu yang sudah setia dan percaya kepadanya berkhianat. Jadi dengan dia mempengaruhi orang-orang itu menjadi pengikutnya, Tuhan disakiti, hati Tuhan disakiti, dan itu membuat iblis senang, puas dia. Kira-kira seperti itu kalau logikanya gitu. Dan iblis juga ingin disembah, saudara. Maka dia dengan kreatifannya dia bikin cara apa saja supaya manusia itu bisa menyembah dia, menggantikan posisi Tuhan. Itulah mengapa iblis itu mati-matian cari pengikut, cari orang supaya bisa percaya kepadanya. Nah, saudara, tujuan utama iblis adalah ia ingin mengeraskan hati orang supaya tidak percaya kepada Tuhan. Makanya kalau kita memberitakan Injil, ya, sudah diberitakan, sudah lihat mujizat pun kadang-kadang orang masih nggak mau percaya. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh kuasa iblis. Kalau bagi orang yang sudah percaya, iblis itu berusaha membuat rusak hubungan orang itu dengan Tuhan. Dia berusaha membuat orang itu jatuh dalam dosa, tersesat, dan tidak lagi mempercayai Tuhan. Itu tujuan iblis, saudara. Dan berbagai macam akan ditempuh oleh iblis, berbagai macam cara, dengan menggoda, menawarkan kenikmatan, kekayaan, kebahagiaan, penyimpangan, seks, perzinahan dan sebagainya, supaya orang itu menyangkali Tuhan. Dia juga bisa dengan cara menaruh sakit penyakit di dalam tubuh manusia, sehingga orang itu ketika berobat ke rumah sakit, udah nggak bisa lagi, lalu akhirnya cari dukun. Disitulah iblis mulai bekerja, masuk ke dalam hidupnya. Nah, saudara, dia juga bisa lewat sakit penyakit, bahkan seolah-olah iblis itu baik, dia memberikan kesembuhan lewat dukun-dukun, lewat ilmu-ilmu sakti. Iblis juga bisa masuk ke dalam hidup kita melalui ramalan. Atau misalnya kalau saudara punya barang yang hilang, motor hilang, mobil hilang misalnya, cari orang pintar, cari Ki Joko Bodo, cari Ki Joko Bodo supaya ditemukan di mana posisi mobil yang hilang itu. Lihat di mangkok katanya. Saya sih nggak pernah seumur hidup yang gitu-gitu ya. Nah, itu tujuan iblis, ingin menarik saudara supaya jadi pengikutnya sebenarnya, ya. Seolah-olah ia bisa menyelesaikan masalah saudara. Dan iblis juga bisa merasuki seseorang, dan dia juga bisa masuk lewat ajaran sesat dan guru-guru palsu untuk menyesatkan kita, saudara. Dan tujuannya adalah untuk menarik kita menjadi pengikut. Perlu saudara ketahui bahwa, ingat ya, di dalam diri iblis sama sekali tidak ada kebaikan, kata Tuhan Yesus. Tidak ada kebenaran. Di dalam diri iblis tidak ada kebenaran. Jangan saudara kira ketika lihat orang-orang yang menyembah pada iblis, yang percaya kepada dukun-dukun, setan-setan, yang penyembah-penyembah, yang kepada roh-roh nenek moyang sebagainya, mereka jadi kaya, jangan saudara kira setan itu baik. Dia tujuannya adalah untuk menyesatkan dan untuk membinasakan. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44, Yohanes pasal 8 ayat 44, Yohanes pasal 8 ayat 44,
Yohanes pasal 8 ayat 44 kita baca bersama-sama 1 2 3. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi di dalam diri iblis sama sekali tidak ada kebenaran, sama sekali tidak ada kebaikan. Jangan saudara tertipu oleh iblis. Kalau saudara dengar cerita-cerita orang, wah dibawa ke dukun ini sembuh, sebenarnya itu adalah cara iblis untuk menarik orang itu jadi pengikutnya. Sama sekali tidak ada kebaikan di dalam iblis. Kalau dia mau berbuat baik kepada orang itu, pasti ada embel-embelnya, enggak mungkin gratis. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 mengatakan, Yohanes pasal 10 ayat 10 mengatakan, mari kita baca bersama-sama 1 2 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Iblis itu seperti pencuri, ya. Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan saudara. Tidak ada tujuan baik sama sekali dalam dirinya. Iblis adalah sumber masalah di dalam dunia ini. Iblis adalah sumber penyesat di dalam dunia ini. Iblis adalah sumber penggoda dan sumber horor-horor yang ada di muka bumi. Itu adalah iblis. Semuanya dari situ. Saudara, pelajaran dari kejatuhan malaikat ini bagi kita, saudara. Yang pertama, bahwa kalau malaikat makhluk yang jauh, kata orang itu malaikat itu lebih sempurna dari kita dari segi karakter dan sifat dan sebagainya, ya. Itu aja bisa jatuh, saudara. Lucifer saja yang sudah malaikat yang sangat tinggi kedudukannya di surga, punya banyak kelebihan dan keindahan, bisa jatuh bersama dengan sepertiga malaikat di surga. Apalagi kita, saudara. Jadi dari kejatuhan malaikat ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa tidak ada seorang manusia pun yang kebal dengan dosa. Jangan pikir kita merasa bahwa saya ini dari sekolah minggu sudah Kristen, dari remaja sudah Kristen, menikah di gereja, dan sampai hari ini masih anak Tuhan yang baik, rajin ke gereja. Jangan saudara pikir saudara kebal dengan dosa. Iblis saja bisa jatuh, ya, malaikat aja bisa jatuh menjadi iblis, apalagi kita yang terdiri dari kulit, daging dan tulang dan darah. Kita lebih punya potensi untuk bisa jatuh, saudara. Oleh sebab itu di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 mengatakan, 1 Petrus pasal 5 ayat ke-8, Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelan. Iblis itu berkeliling kemana saja, cari orang yang bisa dimakan, ditelan, dijatuhkan. Jadi saudara harus waspada. Jangan merasa kita, wah rohani saya sudah cukup baik, firman Tuhan saya sudah tahu banyak. Jangan pikir begitu. Kita semua punya potensi bisa jatuh, ya. Jadi kita harus waspada, berjaga-jaga dan melawan iblis itu, karena iblis tahu di mana kelemahanmu, saudara. Dan saudara, ini pelajaran juga buat kita. Iblis adalah musuh utama manusia. Jadi jangan bergaul atau menjalin hubungan dengan iblis. Jangan coba-coba saudara pergi ke dukun walaupun untuk berobat. Jangan coba-coba. Kalau saudara kasih kesempatan, peluang satu kali saja, walaupun untuk berobat, kesempatan itu dipakai oleh iblis untuk mengikat hidup saudara. Jika saudara menjadi nggak bisa lagi menyembah Tuhan, tuh nggak ngerasakan apa-apa. Mau dekat dengan Tuhan dah dulu merasakan damai, sekarang kok nggak merasakan. Karena iblis sudah menguasai hidup saudara. Jangan beri kesempatan. Lewat pergi ke dukun, jangan coba-coba saudara, ya. Kalau ada barang hilang, biarkanlah hilang. Nanti Tuhan gantikan beli baru. Tapi ini mobil yang hilang, nggak apa-apa, kasih aja. Kalau nggak ketemu ya udah, beli lagi.
Nggak usah ke dukun-dukun cari mobil yang hilang itu. Amin. Pasti Tuhan gantikan. Nggak usah pakai iblis-iblis segala untuk cari mobil yang hilang. Nggak perlu. Duit hilang, tanya kepada peramal-peramal, siapa yang curi, nanti santet dia supaya dia badannya panas, lalu 3 hari lagi mati katanya. Nggak usah, kalau dia mau kasih dia aja. Berapa yang dia curi? 200 juta, kasih, nggak apa-apa. Tuhan akan gantikan. Nggak usah pakai orang pintar. Amin. Disitulah iman saudara diuji, setia sama Tuhan atau tidak. Nggak usah pakai gitu-gituan, pakai dukun, pakai iblis, pakai Ki Joko bodoh. Namanya aja juga udah bodoh, saudara. Saudara masih mau percaya kepada dia. Saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan coba-coba ke dukun walaupun untuk berobat, mencari barang hilang. Jangan coba-coba memanggil arwah. Ada tradisi-tradisi itu apa yang memanggil-manggil arwah itu jangan saudara ikut di situ. Dan jangan pergi meramal. Kalau saudara pergi meramal, saudara akan kasih kesempatan pada iblis menguasai hidup saudara. Nanti saudara divonis kamu akan mati umur 30. Nggak bisa tidur saudara. Ya, dulu bibi saya itu ketika dia diramal waktu masih muda, kamu akan meninggalkan dunia umur 25 katanya. Waduh, dia panik, nggak bisa tidur. Wah, ternyata di umur 25 baik-baik aja, sampai sekarang udah 60 lebih, sehat-sehat aja saudara. Jadi jangan, nggak perlu pakai ramal-ramal, nggak perlu. Tuhan yang menentukan masa depan kita. Amin. Jangan percaya tahyul-tahyul. Habis melahirkan anak kita dikasih gunting di atas kepalanya, nggak usah yang gitu-gitu. Hari ketiga, hari keempat atau apa baru boleh sapu rumah setelah Imlek, nggak perlu saudara percaya yang gitu-gitu. Bukan saya melawan tradisi, tapi kalau itu tahyul yang tidak sesuai dengan firman Allah, nggak usah. Amin. Setiap hari Jumat nggak boleh buka pintu misalnya, harus ditutup terus, takut ada setan masuk. Nggak perlu percaya yang gitu-gitu, karena saudara sudah anak Tuhan Yesus. Tuhan utus malaikatnya untuk melindungi saudara. Amin. Ya. Jangan mempelajari ilmu-ilmu hitam. Ada orang yang karena mempelajari ilmu hitam jadi gila, banyak jadi gila. Jangan terlibat dengan hal seperti itu. Jangan menyimpan jimat di rumah. Ada yang masih simpan jimat di rumah atau warisan nenek moyangnya, samurai yang sakti dan sebagainya, harus dibakar, harus dibuang. Itu mengundang kuasa gelap masuk ke dalam rumah saudara. Jangan juga menempel-nempel itu apa namanya, orang Cina biasanya banyak tempel yang jimat-jimat itu katanya untuk mengusir setan, pakai kaca-kaca dan sebagainya. Kalau misalnya ada kaca kan setannya datang, lihat mukanya sendiri seram, lari dia gitu. ada aja kreatif benar mereka ini. Luar biasa kreatifnya. Jadi dipasang kaca depan rumah, kalau dia lihat muka dia sendiri ada taring gitu ya, alisnya panjang, seram, udah lari sendiri dia gitu. Kok ada teman saya katanya. Saudara jangan, nggak usah percaya yang gitu-gitu. Di dalam nama Yesus Tuhan yang jaga rumah kita. Amin. Nah, ini kejadian yang beberapa hari yang lalu ini, keteledoran kami luar biasa saudara. Pada hari apa ya? 3 hari 4 hari yang lalu. Jadi toko kami itu, warung itu ada 3 pintu utama. Toko kami ada pintu utama itu ada 3. Ini pintu yang lebih kecil, 2-nya besar. Jadi ini dan ini sudah kami kunci saudara. Ternyata yang pintu kecil ini belum kami kunci, itu akses masuk toko. Lupa, kami langsung tidur. Ditambah dengan gawai Dayak kemarin, begitu banyak orang kehilangan barang di mana-mana. Kemalingan, termasuk ada jemaat kita juga ada kemalingan. Ada 2 orang jemaat yang kemalingan. Di gang saya juga, waduh, untung malam-malam saudara, kami sudah tidur, jam 11.30 ada orang gedor pintu, tok. Wah kaget saya, ada apa ini? Asli ada sesuatu ini. Kalau saya trauma sekali kalau malam-malam orang gedor pintu. Sekali, katanya, tuh lihat tokohmu tuh, kenapa nggak dikunci katanya. Aduh. Masuk saya saudara, wah jangan-jangan ini barang-barang duit apa udah hilang semua, apa sudah hilang. Saya cek, tidak ada satupun yang hilang. Aduh, puji Tuhan. Ternyata Tuhan utus malaikatnya lewat 1 orang. Dia bukan wujud malaikat, tapi dia punya hati malaikat untuk ngasih tahu kami. Coba kalau yang lewat itu pencuri saudara, dia mau berapa karung pun ambil barang di dalam itu, terserah dia. Waduh.
Aduh, kami benar-benar teledor luar biasa. Motor juga pernah tidak dibawa masuk 3 kali. Puji Tuhan tidak hilang. Itu memang cerobohnya luar biasa. Jadi kadang-kadang Tuhan itu mengutus malaikat tapi wujudnya manusia. Puji Tuhan. Oh, bukan orang Kristen lagi, tetangga saya ya, di belakang rumah saya itu orang Madura, bukan Kristen. Dia baik, saudara. Puji Tuhan dia yang lewat. Coba kalau orang yang niat nggak bagus lewat, aduh. Akhir bulan lagi saudara, banyak tagihan lagi. Waduh, kehilangan lagi. Waduh, tambah pusing saya nanti. Ya. Tapi itulah cara Tuhan melindungi dan menjaga. Nah, saudara, jadi kalau ada kehilangan barang pun apapun misalnya nggak perlulah pakai dukun-dukun. Tuhan akan gantikan, nggak usah. Iman saudara sedang diuji. Amin. Ya. Jangan menyembah roh orang yang sudah mati, walau itu orang tua kita, nenek moyang kita, suami kita, istri kita yang sudah meninggal, nggak usah disembah, saudara. Jangan. Kalau saudara ke kuburan untuk mengingat dan mengenang kembali jasa mereka, kebaikan mereka, kasih mereka, silakan. Mau tiap hari pun nggak apa-apa. Setahun sekali juga nggak apa-apa. Tapi untuk disembah, jangan. Orang Kristen tidak boleh menyembah roh orang mati, yang disembah hanya Tuhan. Karena iblis itu punya berbagai macam cara yang sudah dimodifikasi untuk mengambil tempat Tuhan sebagai pusat penyembahan. Ya. Ketika saudara menyembah roh orang yang meninggal, maka setan mulai masuk ke dalam hidup saudara dan menguasai saudara. Oleh sebab itu maka saudara jadi susah mau percaya Tuhan, susah mau bertumbuh imannya, susah mengalami berkat Tuhan karena saudara tidak dikuasai oleh roh Tuhan tetapi roh setan. Amin. Ya. Saudara-saudara, bagaimana cara mematahkan serangan iblis? Lawan dengan nama Yesus di dalam Markus pasal 16 ayat 17. Mari kita baca Markus pasal 16 ayat 17. Markus pasal 16 ayat 17. Kita baca bersama-sama 1 2 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan mengusir. Jadi Tuhan itu kasih kuasa kepada kita untuk mengusir setan dalam nama siapa? Dalam namaku, dalam nama Yesus. Jadi, Tuhan kasih kita kuasa untuk mengusir setan. Jadi jangan takut kalau saudara misalnya tengah malam naik motor, misalnya di laut, pergi di satu tempat yang sepi naik motor, tiba-tiba ketemu kuntilanak. Jangan lalu wah nabrak ke hutan lalu jatuh sana sini luntangan. Jangan, usir aja dalam nama Yesus. Kuntilanak dalam nama Yesus. Ah gitu. Itu sih teorinya ya. Kalau prakteknya nggak tahu ya. Kalau saudara ketemu hantu kah, setan kah, genderuwo kah, tuyul kah, suster ngesot kah, apalah namanya itu yang ada di TV itu, dalam nama Yesus lawan dia, usir dia. Amin. Jangan tunggu Bapak Pendeta panggil Pak Ober, telepon Pak Ober, Pak Ober, di sini ada hantu, tolong diusir. Enggak usah, saudara sudah dikasih kuasa oleh Tuhan. Amin. Saudara itu sudah dikasih kuasa. Jangan nelpon Pak Ober tengah malam jam 1, Pak Obernya Pak Gembala masih tidur atau Pak Pora masih tidur, udah enak tidur jam 2 subuh. Pak Pendeta, di rumah kami belakang itu di WC itu ada orang mandi. Sekali dicek nggak ada setan. Saudara usir langsung dalam nama Yesus. Nggak usah panggil pendeta. Amin. Karena Tuhan Yesus berjanji memberikan kuasa kepada saudara. Jangan takut karena kuasa Tuhan Yesus lebih besar dari iblis, dari setan sehebat apapun. Kalau kita lihat contoh kasus misalnya seperti seorang kerasukan setan di Gerasa. Setannya merasuki orang itu ada ribuan legion. Tuhan Yesus hanya sendirian saja melawan setan itu ribuan yang ada di dalam dia orang. Dan Tuhan Yesus bilang, ketika dia datang, dia belum ngomong aja, setan itu hanya nyembah dia. Apa mau datang ke sini, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Apakah engkau mau membinasakan kami sebelum waktunya? Jadi dia udah takut duluan. Itu Tuhan Yesus sendiri aja. Tuhan Yesus bilang, pergilah kepada babi-babi itu. Langsung kabur kepada babi, terjun ke danau. Saudara, enggak ada setan yang berani sama Tuhan Yesus. Semuanya pasti takut sama Tuhan Yesus. Ya, jadi
Yang pertama untuk mematahkan serangan iblis, usir dalam nama Yesus. Dan ketika saya mengalami seperti yang saya ceritakan tadi, ada orang yang garuk-garuk dinding gitu. Suaranya gitu ya. Saya usir dalam nama Yesus, selesai. Besok-besoknya nggak ada lagi, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, waspada dan berjaga-jaga seperti kata kitab 1 Petrus 5 ayat 8, supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan itu, kita berjaga-jaga. Yakobus pasal 4 ayat 7 mengatakan bahwa lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jangan kita turuti kemauannya ketika dia menggoda kita. Dan ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, dia melawan setan dengan iblis itu dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu perlu kita mengetahui firman Tuhan, kita tahu firman Tuhan, dan kita belajar firman Tuhan. Dan ketika ada setan menggoda kita, kita lawan dengan firman Tuhan. Itu cara mematahkan serangan iblis, dengan firman Tuhan. Ada tertulis. Dan di dalam Mazmur pasal 91 ayat 9 sampai 14, Mazmur pasal 91 ayat yang ke-9 sampai 14. Mazmur 91 ayat 9 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal. Di sini kita melihat ada janji-janji Tuhan kepada kita yang mau percaya kepadanya, yang mengasihi Dia. Kita akan dilindungi oleh Tuhan. Bahkan malaikat-malaikat Tuhan diutus untuk menjaga kita. Waktu saya umur 4 tahun, saya pernah cerita kepada saudara, saya tenggelam di Sungai Kapuas. Secara logika saya pasti mati. Tapi Tuhan mengutus seorang malaikat yang wujudnya manusia. Orang mana saya juga sudah lupa, nggak pernah lihat sampai sekarang. Dia terjun ke sungai dan dia selamatkan saya, saudara. Ada malaikat yang Tuhan utus untuk menjaga saudara. Maka saya bilang sama saudara, kalau saudara orang yang dikatakan di dalam Mazmur tadi, orang yang hatinya melekat kepada Allah, maka Tuhan akan membentengi saudara. Maka Tuhan akan melindungi dengan malaikat-malaikat yang diutus kepada saudara. Saudara nggak usah pasang kaca di depan pintu, pasang jimat-jimat di rumah untuk menangkal setan. Enggak usah, karena Tuhan sudah mengutus malaikatnya untuk jaga saudara. Kalau saudara itu melekat hatinya kepada Tuhan, untuk menangkal serangan iblis, hati saudara harus melekat kepada Tuhan. Artinya bergaul dekat dengan Tuhan. Amin. Saya percaya kalau saudara dekat dengan Tuhan, hipnotis enggak mampan sama saudara. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, saudara anak Tuhan yang dibentengi, maka hipnotis enggak mempan, kerasukan setan pun enggak bisa. Kalau kita lihat dulu ada fenomena ya, di mana di SMP Negeri Amalia ya, itu banyak anak-anak yang kerasukan setan. Dan kalau anak yang cinta Tuhan, takut Tuhan, punya kedekatan dengan Tuhan, enggak akan kerasukan. Saya berani jamin, pasti enggak kerasukan, karena malaikat jaga dia. Ada perlindungan Tuhan kepadanya. Dihipnotis pun nggak mampan, saudara. Percayalah. Nah, saudara, jadi kita bagaimana cara melawan serangan iblis? Kita lawan dalam nama Yesus, kita waspada dan berjaga-jaga, kita lawan iblis itu, dan kita tangkal dengan firman Tuhan, dan kita bergaul karib dengan Tuhan, dan kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 11 dan seterusnya. Itu yang akan dibahas untuk minggu depan. Saudara perlu ketahui bahwa nasib iblis di akhir zaman, mereka akan dimasukkan ke dalam api yang kekal. Untuk apa saudara sembah dia dan percaya kepadanya? Karena dia nasibnya sudah jelas, di akhir zaman nanti dia akan dilemparkan ke dalam api yang kekal. Walaupun sekarang nampaknya gagah, tapi nanti suatu saat nanti dia akan dicampakkan ke dalam api yang menyala. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 10 mengatakan, mari kita baca di dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke-10.
Wahyu pasal 20 ayat yang ke-10. Wahyu pasal 20 ayat 10, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selamanya. Buat apa saudara percaya pada iblis? Toh nasibnya akan dilemparkan ke dalam siksaan yang menyala-nyala selama-lamanya. Jadi jangan jadi pengikut iblis, jadilah pengikut Tuhan Yesus. Amin. Oleh sebab itu jangan menyembah kepadanya, kepada iblis. Jangan menyembah atau mengabdi kepada setan, seperti ada filmnya, Pengabdi Setan. Dan jangan bergaul dengannya, jangan mau percaya kepadanya walaupun orang bilang begitu, nggak usah percaya. Karena di dalam diri setan sama sekali tidak ada kebaikan, semuanya untuk menyesatkan. Percayalah hanya kepada Tuhan Yesus saja, karena dialah Allah satu-satunya yang maha kuasa, maha tinggi dan maha mulia, dan tidak ada yang lain selain Dia. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini. Berkati kami semua agar kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Lindungi kami semua anak-anak-Mu terhadap kuasa gelap setan iblis, dan biarlah malaikat-Mu menaungi dan melindungi kami siang dan malam. Tolong kami Tuhan agar kami boleh hidup dekat dengan Engkau, dan biarlah iman kami makin hari makin kuat dan bertumbuh dan dewasa di dalam Engkau. Terima kasih buat kebenaran firman ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya.